Shalom sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Marilah pada pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto dari GKI Geraha Raya Tangerang Selatan. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita memuji, memuliakan namanya, kita mengucap syukur atas hari ini. Dan marilah kita persiapkan diri kita untuk menyambut ibadah nanti yang akan kita laksanakan bersama dengan sahabat-sahabat kita. Pada pagi hari ini, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin langkahku, bait yang kedua. Hanya Dikau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, kami menaikkan sembah, sujud syukur kami ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas hari ini. Kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu di dalam istirahat kami semalam. Pada saat ini, kami juga memohon pengampunan atas dosa-dosa kami. Pulihkanlah keadaan kami Tuhan, tolonglah kami. Kami percaya Engkau mengasihi kami dan senantiasa menyertai kami. Pada saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai dasar perenungan kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca Mazmur 86 ayat 11-13 yang demikian. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya ku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab besarlah kasih setiamu kepadaku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari lubuk dunia orang mati. Amin. Pada saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berharap manusia hidup di dalam kebahagiaan, hidup di dalam sukacita, dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi sayang, manusia memberontak. Manusia tidak bersedia menuruti perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan tidak dilakukan. Akhirnya, manusia terjatuh ke dalam dosa dan sekarang manusia hidup di dalam kegelapan. Tidak tahu harus melangkah kemana, bahkan tidak tahu apa yang ada di sekitarnya. Sehingga hal ini membuat umat manusia hidup di dalam penderitaan dan selalu berkeluh kesah di dalam hidup itu. Itulah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Menyadari hal ini, Daud berseru kepada Tuhan, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Disinilah Daud mempunyai kesadaran bahwa untuk dapat melihat dunia yang begitu indah, untuk dapat melihat berkat Tuhan yang begitu melimpah, diperlukan kesediaan diri datang kepada Tuhan dan memohon supaya Tuhan menerangi jalannya. Sehingga dengan Tuhan menerangi jalannya, maka sang pemazmur akan dapat melihat jalan yang benar, jalan yang seharusnya dilewati oleh umat manusia. Sebab sang pemazmur percaya bahwa Tuhan itu besar kasih setianya.
Memang benar, meskipun manusia telah jatuh ke dalam dosa, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Tuhan dengan sangat rindu menantikan kehadiran kita. Pada saat kita hadir datang kepada Tuhan, maka Tuhan dengan sukacita akan menyambut kita dan Tuhan akan menerangi jalan kita. Oleh karena itu marilah nanti kita bersama-sama beribadah dengan sahabat-sahabat kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita persiapkan diri kita dengan baik. Bila di dalam hati kita masih ada remah-remah dosa, masih menyimpan dosa, bersihkan sekarang juga. Memohon pengampunan kepada Tuhan. Supaya pada saat kita datang kepada Tuhan, kita sudah siap untuk menerima sang terang itu. Sehingga di dalam menjalani kehidupan kita akan selalu hidup di dalam terang dan akan selalu dapat melihat pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan secara jelas. Sehingga hidup kita akan selalu bersukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, tolonglah kami Tuhan, supaya kami selalu bersedia datang kepada Engkau. Tolonglah kami, berikan terang-Mu untuk kehidupan kami Tuhan, supaya kami selalu dapat hidup di dalam terang. Nanti kami hendak beribadah bersama dengan sahabat-sahabat kami. Tolonglah kami Tuhan, persiapkanlah hati kami dengan sungguh, sehingga kami akan datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh dengan puji-pujian. Kami berdoa untuk setiap petugas ibadah. Tuhan menolong menyertai mereka, supaya mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Berkatilah gereja-gereja-Mu dimanapun berada, supaya mereka dapat melaksanakan ibadah hari ini dengan baik. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, supaya mereka dapat menjadi pemimpin yang bijaksana. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita sambut ibadah nanti dengan hati yang penuh sukacita. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.